Film ini berfokus pada seorang remaja bernama Martin. Saat itu, ia disuruh ibunya untuk ikut berlibur guna mengawasi kakaknya agar tidak nakal ketika menginap di sebuah villa bersama teman-temannya. Namun, kenyataannya, kakaknya yang bernama Chino dan temannya yang bernama Paulo merasa kurang lengkap apabila liburan mereka tanpa seorang wanita. Mereka pun ternyata telah mengundang teman wanitanya untuk datang ke villa dan akan segera menjemputnya di suatu tempat. Sedangkan Martin sendiri disuruh berjaga di villa untuk mengabari ibu mereka jika kakaknya hanya berlibur dengan Paulo dan tidak mengundang seorang wanita pun di villa tersebut. Sembari menunggu kepulangan kakaknya, Martin lantas pergi ke tepi pantai untuk bersantai. Namun di sana, pandangannya malah terfokus pada seorang wanita cantik yang tinggal di sebelah villa. Wanita tersebut bernama Adele. Martin yang penasaran lantas bertanya kepada penjaga villa mereka yang bernama Mang Dado. Mang Dado lalu mengatakan bahwa pemilik villa sebelah adalah seorang anggota Kongres dan wanita itu merupakan simpanan dari anggota Kongres tersebut. Sementara itu, Chino dan Paulo baru saja tiba sepulang menjemput teman wanita mereka yang bernama Nadine. Saat itu, Nadine disuruh Paulo datang untuk memeriahkan liburan mereka di villa tersebut. Lalu pada malam harinya, Mang Dado pun sudah selesai menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Chino lalu menyuruh Martin keluar untuk memanggil Paulo dan Nadine. Namun mereka tidak terlihat di sekitaran villa. Ternyata, Paulo dan Nadine sedang berbagi aroma cita rasa di semak-semak, sehingga Martin kesulitan menemukannya. Martin lalu pergi ke villa sebelah untuk mencari mereka berdua. Namun yang dilihatnya hanya Adele yang sedang makan malam dengan anggota Kongres yang bernama Robbie. Di satu sisi, Adele dan Robbie baru saja selesai makan malam di sana. Adele meminta Robbie untuk bermalam di sana. Namun Robbie menolak permintaan Adele, karena ia takut jika istrinya tahu bahwa dirinya sedang bersama wanita lain di villa tersebut. Kemudian, sebelum pulang, Robbie pun meminta asupan nutrisi terlebih dahulu kepada Adele. Terlihat Adele merasa kecewa karena Robbie datangkan hanya untuk merasakan aroma cita rasa yang dimilikinya. Namun mau tidak mau, Adele pun menurutinya karena biaya hidup keluarganya tergantung dari pemberian Robbie. Berselang lama, Robbie pun pulang usai asupan nutrisinya terpenuhi. Robbie lalu menyuruh ajudannya berbohong jika ditanya oleh nyonya besar, mengatakan bahwa ia baru saja mengantar Robbie meeting dengan anggota Kongres yang lainnya sehingga pulang larut malam. Keesokan harinya, Adele pun memanggil Martin untuk berkenalan, yang terlihat selalu kesepian di depan villanya. Sesudah perkenalan, Martin pun menjawab bahwa ia hanya penasaran dengan orang yang tinggal di villa tersebut. Sudah mengobrol sejenak, pamit kepada Martin dan masuk ke villa untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Robbie. Adele lalu menanyakan akan kedatangannya, namun ia tidak memberikan jawaban yang pasti apakah akan datang atau tidak. Adele keluar untuk menenangkan diri, kebetulan Martin berada di sana juga. Adele lalu memanggil Martin untuk datang menemuinya. Di sana, Adele menanyakan apakah Martin ada kesibukan dengan teman-temannya atau tidak sama sekali. Martin pun menjawab bahwa ia hanya bersantai saja seharian ini. Mengetahui hal tersebut, Adele lalu mengajak Martin ke villanya. Di sana, mereka makan bersama dan menghabiskan waktu bersama-sama. Seusai makan, Adele lalu bercerita kepada Martin tentang hubungannya dengan Robbie, di mana hubungannya saat ini belum mendapatkan kepastian meski sudah berjalan selama 3 tahun. Martin pun berkata bahwa Robbie sebenarnya tidak serius dengannya, karena selama 3 tahun hanya Adele yang menganggap mereka berpacaran, sedangkan Robbie mungkin tidak menganggapnya demikian. Mendengar hal tersebut membuat Adele merasa marah. Ia pun lalu meninggalkan Martin begitu saja dan masuk ke villanya. Di satu sisi, Martin pun merasa sangat bersalah telah berucap seperti itu kepada Adele. Tiba di villa, Mang Dado yang melihat Martin sering pergi ke villa sebelah untuk menemui Adele, lantas mengingatkan untuk tidak mendekati wanita itu lagi, karena Adele merupakan wanita simpanan dari anggota Kongres, dan hidup Martin akan berbahaya jika ketahuan. Lalu, malam harinya, Martin yang tak mau ikut senang-senang dengan teman kakaknya secara diam-diam datang ke villa Adele. Saat Martin tiba di sana, tanpa sengaja ia melihat Adele dan Robbie sedang berbagi aroma cita rasa yang membuat Martin merasa cemburu, dan ia pun lantas pergi dari villa itu. Sesudah itu ketika Robbie akan pulang, tiba-tiba saja ia ambruk terkena serangan jantung, akibat kebanyakan minum obat kuat sebelum bertempur.
Ajudannya pun langsung bergegas akan mengantar Robbie ke rumah sakit dan tak mengizinkan Adele ikut, karena takut istri Robbie tahu bahwa Adele adalah wanita simpanan dari bosnya tersebut. Keesokan harinya, Nadine melihat Martin yang sedang bersedih, sembari menatap ke villa tempatnya si Adele. Saat itu, Nadine menyuruh Martin agar tidak menyukai Adele, karena Adele hanyalah wanita simpanan, apalagi dari seorang anggota Kongres. Nadine pun menyuruh Martin untuk mencari pacar yang sebaya dan tidak perlu memikirkan wanita itu lagi. Beberapa saat kemudian, ajudan Robbie memberitahu Adele bahwa tuannya telah meninggal karena semalam Robbie terlambat mendapatkan pertolongan. Ajudan itu pun menyarankan Adele untuk berkemas dan meninggalkan villa, karena ia takut nantinya nyonya besar berkunjung dan mengetahui Adele berada di villa tersebut. Sementara itu, Mang Dado yang mendapat informasi terkait penghuni villa di sebelah yang meninggal, lantas menceritakannya kepada mereka semua. Martin sangat terkejut dan ia merasa kebingungan karena baru semalam ia melihat Adele dan Robbie sedang kerja kelompok bersama. Sudah itu, Martin pun lalu mengunjungi Adele yang terlihat bersedih. Ia pun lalu bertanya dan memastikan kepergian mendadak Robbie itu kepada Adele. Adele yang terus menangis merasa kebingungan akan masa depannya yang sudah tak memiliki ATM berjalan. Martin pun coba menenangkan Adele dan mengatakan bahwa semuanya ini akan baik-baik saja. Sesudah emosinya merasa membaik, Adele pun memberikan cita rasa yang dimilikinya agar Martin bisa mencicipi aroma cita rasa itu. Beberapa saat kemudian, Martin pun pulang dengan senyum bahagia pasca mendapatkan asupan nutrisi dari si Adele. Panjang perjalanan, ia senyum-senyum sendiri dan tak menghiraukan pertanyaan kakaknya beserta teman-temannya tersebut. Keesokan harinya, Martin akan menemui Adele kembali, tapi dia menemukan rumah itu sudah tertutup, dan Adele sudah pergi dari villa tanpa memberitahunya. Ajudan Robbie juga datang untuk menjemput Adele. Namun saat itu ternyata Adele sudah tidak ada. Sementara di luar, Martin yang merasa kehilangan hanya bisa menatap villa itu untuk terakhir kalinya. Di waktu bersamaan, Martin Korea flung bersama instaknya. Dan akhirnya, film pun selesai.